Sekali lagi shalom. Haleluya. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami ada sebagaimana kami ada pagi ini semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan yang melimpah dalam setiap hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau memuliakan Engkau, kami mau meninggikan Engkau, kami mau mengalami Engkau Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau menguasai setiap kami, menguasai pikiran dan hati kami, dan kami hanya satu hati Tuhan untuk memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, untuk mengembalikan Tuhan kasih-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Kami mau mengembalikan lewat pujian kami, penyembahan kami, dan hati kami untuk mendengarkan isi hati-Mu. Kami percaya Engkau hadir dalam ibadah kami pagi hari ini. Engkau menguasai ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Belum pernah ada
Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kemampuan-Mu dan kebangkitan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk usaha pengasih kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau nyatakan Engkau ada di dalam kami. Engkau membuktikan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, saat ini kami mau lebih lagi. Kami mau lebih lagi memberikan pujian kami untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau lebih lagi dengan Tuhan. Amin. Amin. Karena Dia adalah Allah yang hidup. Amin. Amin. Ada kuasa di dalam nama Tuhan kita. Nama Yesus Kristus.
mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita untuk firman Tuhan. Rindu
Publikan hati kami ya Tuhan, dan jiwa kami kepada Engkau ya Tuhan, di setiap waktu, setiap saat, agar kami bisa mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami masing-masing. Itulah persyaratan yang maha penting yang Kau kehendaki kami lakukan, yaitu sesuai dengan firman 12 Roma 12 ayat 1. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu, hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Kami bersyukur, berterima kasih punya Allah seperti Engkau yang demikian mengasihi kami ya Tuhan, dan juga selalu menyertai kami, menjadikan kami mampu mengerti dan juga mampu mempraktekkan sesuai dengan kehendak-Mu dan kekuatan yang dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk itu semua. Dan sebentar hamba akan menyampaikan isi hati-Mu. Mohon Tuhan Engkau memberi pengertian juga kepada mereka anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan juga berilah roh yang rendah hati, mau membuka hati untuk terima firman-Mu ya Tuhan. Sebab tanpa kerendahan hati, firman-Mu tidak bisa masuk ke dalam hati kami masing-masing untuk menjadi bagian dari hidup kami. Tanpa kerendahan hati, firman-Mu hanya informasi saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lepaskanlah dari kami pengertian-pengertian kedagingan kami, manusia lama kami, yang selalu menghalangi agar kami bisa benar-benar hidup dalam kasih karunia dan pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Benteng-benteng itulah yang harus kami runtuhkan dengan kekuatan yang dari Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap membuka hati untuk mendengar firman Tuhan, menikmati dan mempraktekannya. Dalam nama Yesus Kristus yang siap, katakan amin. Ya, silahkan duduk saudaraku. Shalom saudaraku. Puji nama Tuhan ya. Jadi hari-hari ini ya saya sungguh bersuka cita ya. Sungguh bersuka cita ya. 3 kali saudara saya suka cita yang meluap-luap saudara. Nah ini yang ketiga. Saya mau bersaksi meluap, senang di sini. Nah, yang pertama adalah saat saya terima Tuhan lahir baru, saudara. Waduh, luar biasa sekali saya ini menjadi anak Tuhan. Ya, dosaku sudah diampuni dan aku ada jaminan dalam kehidupan ini. Penyertaan Tuhan senantiasa. Dan suatu saat apabila saya dipanggil Tuhan, saya akan bersama Dia selamanya. Itu sukacita yang tidak bisa dibayar dengan uang, saudara. Sampai melihat pabrik yang hektaran saja menjadi kecil, saudara. Tuhanku maha besar, maha kasih. Ya memang fisiknya tetap mengerjakan pekerjaan dunia, saudara, waktu itu juga ya. Tetapi hatinya ini sukacitanya adalah sukacita karena lahir baru itu. Nah ini yang pertama, saudara ya, ini yang pertama, nggak lupa, dicatat semua saya, saudara, ada catatannya di sini. Yang kedua, nah yang kedua, yang itu yang pertama. Yang kedua adalah saat Tuhan menyingkapkan ya, kehendaknya. Bagaimana menjadi anak Tuhan yang sesuai Dia kehendaki. Itu tahun 2015, saudara, Juni waktu itu ya, saya mendapatkan pencerahan ya, harus begini kamu ya, jangan menggunakan kekuatan sendiri ya, ikuti yang sesuai firman Tuhan, lepaskan. Kamu cara bacanya jangan pakai otak, pakai hati yang diserahkan kepadaku. Ya, nanti aku akan menerangkan jalan menuju kebenaran, kehidupan yang benar sesuai apa yang aku kehendaki.
nanti kamu akan mendapat sukacita yang luar biasa, melampaui segala hal. Ya, dan ajarkanlah kepada mereka. Itu tahun 2015 ya. Jadi setelah kira-kira 20 tahun saya menjadi anak Tuhan, ya, belajar membaca terus, menemukan cara bagaimana supaya menjadi anak Tuhan yang sesuai kehendaknya. Karena dulu, saudara, sebelum saya diajar tentang ini, saudara, memang bersungguh-sungguh, saudara, tetapi jatuh bangun. Secara fisik sungguh-sungguh, ya, tetapi dalam kenyataan hidupnya tetap sering kecewa, sering ingin dipuji. Ya, kalau tersinggung, kalau dikatakan yang nggak pas, rasanya tersinggung. Dulu begitu. Saya ngerti, Tuhan, dan mungkin ya Engkau memberikan aku yang karunia, ya, Roh Kudus yang seharusnya nggak seperti ini. Nah, saya mohon dibukakan. Nah, waktu itu dibukakan, saudara, tahun 2015. Wah, sukacitanya, saudara, luar biasa. Ini luar biasa sekali, sukacita. Wah, ternyata Tuhan membukakan rahasianya. Ya. Karena saya mikir, saudara, ya waktu itu, ya, orang kalau nggak nyampe ya kekristenan yang benar-benar ini, ya semua benar, saudara, nggak salah, tujuannya juga benar. Tapi kalau nggak menyampe sama ini orang yang paling konyol, saudara. Konyolnya kenapa? Ya sudah diberi kasih karunia, diberi Roh Kudus di dalam kita, dalam kenyataan hidupnya nggak pernah ya diberi kesempatan untuk mengimpartasikan, mewujudkan ya kuasanya dan pribadinya yang ada di dalam kita melalui kita. Dalam keseharian kita hidupnya tetap menggunakan otak, ya. Dikiranya dengan kekuatan sendiri aku menyenangkan Tuhan, dan itu nggak mungkin bisa. Ya. Jatuh kalau pas cocok bisa, ya, tapi kalau pas nggak cocok muncul lagi manusia lama dan seterusnya. Baca banyak saya, saudara, ya, doa banyak, tapi nggak ketemu, saudara, waktu itu. Ya, saya aktif, ya, model apapun saya ikuti, saudara, tapi nggak pernah ketemu. Nah, itulah suatu saat saya diberi pencerahan oleh Tuhan, dan saya ajarkan di GPI Elim ini. Ya. Nah, itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, nah, sekarang ini, yang ketiga ini barusan, saudara. Ya, hari-hari ini saya sukacita melampaui segala hal, saudara. Nah, saudara heran kan? Mau tahu apa yang menjadikan saya sukacita? Bukan karena banyak uang atau untung banyak atau apa. Sukacitaku adalah ternyata apa yang saya alami, di mana Tuhan menuntun aku, bisa dinikmati juga oleh beberapa orang ya, yang saya ajarkan itu, yang saya impartasikan. Nah, ternyata setelah 5 tahun ini, saudara, yang saya tahu sudah ada 15 orang, saudara, ya, di samping jemaat GPI Elim ada jemaat tempat lain, saudara, ya, jumlahnya 15 orang yang sudah ngerti jalur ya Kristen kasih karunia dan hidup di dalamnya. Waduh, saya sukacita sekali, saudara, ya. Sukacita yang melampaui segala akal, saudara. Bukan saat saya merit saya sukacita, bukan, ya sukacita, tapi beda sekali sukacita. Bukan saat saya ditolong oleh Tuhan dan jadi bangkrut, ya, usaha saya dulu nggak jadi, malah cuan, malah untung karena Kristus. Sukacitanya beda, itu sukacita yang di luar, saudara. Ini sukacita yang di dalam. Senang. Dari tadi saya sukacita sekali, ya, kemarin juga. Ya. Mendengar kesaksian mereka ya, waktu kul ya, bersaksi ya, tentang bertemunya Tuhan. Sudah ngerti aku maksudnya jadi orang Kristen. Dulu ya, saya hidup ya kesaksian yang ya, ada satu orang bersaksi, rasanya kosong, hanya menghabiskan waktu. Hidup cuma begini, bangun pagi, mandi, yang kuliah ya kuliah,
yang kerja dagang ya dagang, yang kerja yang lainnya tetap berjalan. Hidup nanti siang makan, sore pulang, malam tidur, dan seterusnya. Kosong hidupnya. Tetapi setelah ngerti ya, makna daripada menjadi orang Kristen, ya, menerima hidup dalam kasih karunia dan lebih dalam mengenal Tuhan, sekarang hidupku sudah berubah. Ya, benar-benar menikmati hidup ini. Sukacita melampaui segala. Dan sukacitanya dari dalam. Nah, itu saudara, salah satu kesaksian. Ada beberapa saudara kesaksian begitu. Mengerti makna sesungguhnya aku jadi orang Kristen ini sekarang. Ngerti dan aku ngalami, bukan hanya mengerti. Dulu mengerti tapi belum ngalami. Sekarang aku ngalami. Nah, itulah dahsyat sekali. Aku sukacita. Ya. Sukacitaku bukan karena Anda memberi saya materi atau duit atau apapun, bukan saudara. Sukacitaku apabila hidupmu, hatimu, ya, jiwamu serahkan kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan membukakan pengertian jalan-jalannya, ya, kehendaknya yang akhirnya menuntun kita menuju ke arah yang Dia kehendaki, yaitu hidup dalam kasih karunia itu. Ya. Karena tujuan Tuhan ke dunia ini sebetulnya ini, saudara. Dulu sebelum Yesus datang ke dunia, makanya orang Kristen ini kitabnya termasuk aneh. Anehnya apa? Kok ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Nah, dulu perjanjian lama Tuhan belum lahir ke dunia, belum mati dan belum bangkit, saudara. Belum ada di dalam kita. Mereka gagal terus. Setelah Tuhan mati dan bangkit hari ketiga, masuk dalam hati orang percaya, disitulah sebetulnya ada fasilitas, yaitu satu pribadi, yaitu Roh Kudus, ya, Yesus yang telah bangkit itu di dalam kita untuk menjadikan kita mampu mengerti hatinya, mengerti kehendaknya, ya, mempunyai karakter yang Dia punyai karena kita menjadi anaknya. Dia masuk ke dalam kita, ya. Dan kedua, kita mempunyai waris yang Dia serahkan, ya, kepada kita karena kita keluarganya. Dan itu harus diakui, ya, dan dihargai, saudara. Ya. Buka hati, saudara, ya. Serahkan hati, tidak cukup dibuka. Saya dapat banyak berkata di pujian tadi, ya, refnya itu. Buka hati. Di samping itu serahkan hati dan jiwa kita. Jangan ngeyel, saudara. Ya, saudara yang dengerin ini terus dengerin, tapi buka hati dengan rendah hati. Jangan aku sudah lama 10 tahun, 5 tahun jadi hamba Tuhan, apalagi calon sarjana, apalagi misalkan aku doktor. Jangan, saudara. Yang buka dengan kerendahan hati. Apa maksudnya Tuhan? Aku siap membuka hatiku. Ya, jangan ngeyel, jangan dilawan. Oh, aku sudah ngerti firman itu. 7 tahun yang lalu saya sudah baca. Bukan itu. Anda boleh hafal seluruh Alkitab. Boleh 1000 kali dibaca. Kalau tanpa Roh Kudus membukakan secara pribadi, nggak mungkin tembus. Nggak mungkin, ngerti-ngerti, saudara. Bukannya nggak ngerti secara otak, tetapi rohnya kosong tetap. Bisa saudara menjadi doktor, sarjana ini, teologi itu bisa sekali. Tetapi rohnya tetap kosong. Ya, itulah saudara yang penting dan maha penting. Jangan ngeyel, saudara. Ya. Jangan ngeyel. Ngeyel ngerti ya, jangan berdebat dengan firman Tuhan ini. Ya. Karena ini memang benar-benar Tuhan kehendaki seperti ini. Jadi matinya Dia tujuannya supaya kita dapat Dia, ada Roh Kudus, dan memampukan kita mengerti dan selanjutnya menjadikan kita dengan kekuatan yang dari Dia melakukan firman-Nya, menjadi saksi Kristus. Ya, itu ya saudara. Ini saya bersukacita. Ya, bukan yang lain, saudara, sukacita saya. Ya, saya harapkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ya, tanpa pamrih apapun secara materi, secara dunia, ya, supaya apa yang saya rasakan ini, saudaraku, ya,
permanen di sini. Ya. Bukannya nggak ada masalah, saudara. Ya. Apakah usaha kami ya tidak mengalami dampak COVID, sepi, resesi? Oh, ngalami, saudara. Ya, ngalami. Apakah tidak ada masalah lain? Ada, saudara. Tetapi bersama Tuhan ada sesuatu sukacita di luar akal manusia. Saya harus jujur. Apakah perusahaan saya ya semakin ramai? Enggak, saudara. Menurun, harus diakui karena COVID ini ya. Tetapi ada sukacita melampaui segala akal. Ya, jadi syaratnya mempersembahkan roh, hati. Ya. Belajar, saudara. Dengar ini, saudara, hati yang dibuka. Jangan otaknya, saudara. Jangan otaknya. Hati. Belajar. Ya. Ini antara otak dan hati tidak lebih, ya, tidak paling-paling setengah meter ini, saudara. Ya. Nggak ada semeter. Tapi bisa sampai akhir hidup kita di dunia. Bisa-bisa nggak ketemu, saudara. Ya, bagaimana cara mendengar dengan hati ini belajar. Ya, caranya itu jangan dilawan, saudara. Ya, percayalah bahwa firman-Nya ya dan amin. Ya, tanpa embel-embel, ya, dan asli, ya, tanpa motivasi supaya saudara tambah semangat. Bukan, saya memberikan firman ini benar-benar bertujuan ya supaya saudara bisa menerima seutuhnya kasih karunia yang Tuhan telah nyatakan di kayu salib dan bangkit. Itu saja kesukaan saya, nggak ada yang lain, ya, nggak ada yang lain. Itu saja, benar-benar nggak ada motivasi lain. Ya. Jadi cobalah buka hati, ya, jangan ngeyel, jangan ngelawan, jangan berdebat. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, ya. Jadi saya 3 kali sukacita melampaui akal. 1, lahir baru. Ya, kedua, diberi pembukaan firman Tuhan. Bagaimana kamu hidup menjadi anak Tuhan yang aku kasihi. Ya. Kedua, yang itu, ketiga adalah berapa hari ini bahwa ternyata betul, saudara, bahwa hal yang aku alami bisa juga saudara-saudara alami. Pengen, saudara? Ini yang penting, saudara. Ya, saudara boleh pindah gereja lain, silakan. Atau gereja jemaat Tuhan datang kemari, ya, mendapatkan kemudian kembali ke sana, silakan. Tidak ada sedikit pun saya merasakan jemaat Tuhan adalah jemaatku, bukan. Ya. Jadi belajarlah dengan hati yang terbuka. Ya. Saya ada satu catatan di sini, ya, saudara. Ini luar biasa, saudara. Ya. Ini pada saat saya melalui ini, ya, saya akan bacakan. Ini bahan kul dan dasar daripada iman kita. Ya. Sama seperti kehidupan tumbuhan. Perhatikan ini. Saya ulangi, sama seperti kehidupan tumbuhan. Orang-orang bertumbuh ketika mereka ditaruh di lingkungan yang tepat. Ya. Petrus berkata, kita harus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 2 Petrus 3 ayat 18. Seorang Kristen mungkin terhalang dalam pertumbuhan mereka selama bertahun-tahun, tetapi tempatkan mereka di sebuah lingkungan kasih karunia di mana Yesus terus-menerus disingkapkan melalui firman, maka lihatlah mereka bertumbuh. Amin. Wah, luar biasa ini, saudara. Ya,
Padahal ini ya sudah 5 tahun yang lalu ini saudara, fotokopi ini. Tapi belakangan ini hidup kembali. Apa yang ditulis di situ dibuktikan sekarang. Ya memang belum semua saudara. Ya, tapi sudah ada 15 orang yang masuk ke dalam jalur ini, bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, inilah saudara yang perhatikan. Dan saya juga syukur ya, ya, saudara nggak jemu-jemu mau mendengarkan, walaupun tidak masuk di akal saudara. Ya, ada yang ngantuk, ada yang bingung, ada yang tembus, tetapi tetap setia datang. Itu adalah modal yang pertama. Ya, mau mendengarkan, walaupun nggak masuk di akal. Memang nggak bisa ini masuk akal, karena Tuhan yang demikian besar, berkuasa, berdaulat, kok masuk akal? Nggak bisa ya. Sekarang saudaraku, puji Tuhan, ini saya mau bersaksi ya. Kenapa saya gampang percaya firman? Nah, karena saya dulu dihadang oleh satu, apa ya maksudnya, penghalang yang besar sekali ya, yang nggak mungkin bisa ditembus saudara secara otak saya ya. Roh Kudus singkapkan sehingga aku amin percaya. Apakah itu? Satu, ada orang kok bisa lahir tanpa sperma pria. Nah itu satu-satunya yang namanya Yesus kan. Nah saya nggak bisa percaya saudara. Ini penghalang paling besar, masa mungkin? Gak mungkin saudara ya. Dan kami memang diajar dari seperti itu dari sekolah dulu ya, karena kami sekolah zaman dulu itu ya. Bagaimana mungkin semua itu pakai otak? Gak mungkin. Nah, makanya oleh pihak lain dianggap Yesus adalah anak haram saudara. Saya dulu pengikut seperti itu. Suatu saat jamahan Tuhan itu lahir baru itu, aku sadar, wah, karena kok Allah Maha Kuasa bisa melakukan apapun ya, termasuk bisa ke dunia melalui seorang rahim perempuan itu ya, menjadi manusia Yesus. Saya dulu terhalang sekali saudara ya, tapi Tuhan celikan ya, sehingga aku mantap, Tuhanku adalah Allah. Yesus Kristus adalah Allah yang turun ke dunia melalui seorang wanita, agar supaya dia juga ngalami, ngerti ya, perjalanan kehidupan manusia di dalam dunia ini. Itu yang nomor satu ya, ternyata Tuhan membukakan ya. Kedua saudara, dulu juga saya masa masuk surga hanya melalui Yesus. Bagaimana agama yang lain, kepercayaan lain yang gak masuk akal ya, egois, sombong ya. Masa hanya dia jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai ke rumah Bapak kecuali melalui aku. Sombong benar ini orang ya. Saya dulu begitu, dan Tuhan bukakan. Itu adalah firman-Ku. Dan kalau engkau percaya, ya dan amin, aku Allah menjadi manusia, dan hanya melalui aku engkau bisa ketemu Bapa. Karena aku sesuai firman turun dari surga ya, ke dunia dan kembali ke surga setelah melakukan tugas karya di kayu salib. Percaya maka terjadi seperti itu. Jadi kembali kalau dipikir secara otak ya nggak bisa lagi saudara ya, ngerti ya maksudnya, nggak mungkin. Bagaimana mungkin ya lahir tanpa sperma? Bagaimana mungkin? Sok hebat bener Yesus ngomong bahwa hanya melalui dia ketemu Bapa ya. Tapi ya itulah namanya pencerahan, pewahyuan saudara. Nah saya harapkan saudara mengalami itu. Jangan hanya fisiknya saja ke gereja ya, apalagi yang dari kecil sudah terima katanya dari orang tua, sudah Yesusnya sudah dari dulu sebelum lahir ya. Asal ke gereja rasanya sudah tenang ya. Bukan itu maksudnya saudara. Memang harus kita kumpul, nggak salah, tapi perkumpulan ini adalah ungkapan ya, kesaksian akan pengalaman atau mengalami perjumpaan. Kalau yang sudah jumpa, kalau yang belum, nah ya buka hati saudara. Sekali lagi ya,
buka hati. Jadi selama saudara yang belum berjumpa, ya, belum mengenal secara pribadi Tuhan, selama saudara masih mau mendengar, walaupun tidak masuk di akal, jangan anggap ini masuk akal, tidak mungkin. Sambil berdoa, saudara, ya, aku siap mengerti Tuhan. Secara fisik, otak, telinga, fisik, saya ngerti tujuanmu baik, tapi nggak tembus. Ya, semua ini hanya karena Engkau Tuhan. Ya, telingaku tuli rohani, mataku buta rohani. Ya, jadi harus dibedakan, saudara, antara rohani dan tubuh ini. Ya, baru bisa. Siap ya, saudaraku. Dan ini nggak populer, saudara, nggak populer ini. Ya, yang saya ajarkan, sampaikan, saksikan ini, ya, nggak populer. Ya, yang populer adalah haleluya, sukses senantiasa, semuanya dihindarkan yang jelek dari Tuhan. Dan itu benar, tapi ingat, jangan ditempelkan ke arah duniawi. Tuhan mengasihi, Tuhan baik, Tuhan menuntun ke jalan yang benar, amin. Tapi arahnya ke rohani, untuk kemudian setelah mendapat, kita menguasai dengan iman kita mengalahkan dunia itu. Ya, jadi bukan Tuhan tidak baik, Tuhan baik. Tapi ingat, kebaikan Tuhan adalah fokusnya ke arah hati, ke arah rohani. Ya, yang selanjutnya, dengan hidup iman yang sudah penuh itu, kita sepertinya mengendalikan atau tidak terpengaruh oleh hal-hal dunia itu. Ya, jadi bukan yang saya dapat dulu, saudara. Ya, saya ingat sekali, ada tembok, saudara, di depan saya. Saya harus ke sana. Saya bingung. Nah, pikiran saya ini urusnya doa supaya temboknya rontok. Nah, saya mau lewat seperti tembok Yeriko. Saya ingatnya begitu, saudara, waktu itu, waktu awal-awal lahir baru. Nah, Tuhan suruh saya baca, ya, di Mazmur 19 ayat 30, 19 sampai 18 itulah di situ. Ya, saya sudah agak lupa. Buka ini, ya. Tuhan baik, saudara, ya. Tapi baiknya baik yang sesuai Dia, saudara, bukan baik yang kemauan sendiri. Nah, ini 18 ayat 30. Coba dibuka. Mazmur 18 ayat 30. Yuk baca, 2, 3. Karena dengan Engkau aku menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok, saudara. Nah, ini ya, dengan Allah kita menghadapi masalah apapun, saudara, ya, berani, saudara. Tetapi ada dua, ya, Tuhan akan menjadikan kita berkemenangan terhadap masalah itu. Yang saya dulu dapat penglihatan tembok menghalang, padahal saya anehnya ini ada jalan kok ada tembok, itu nggak umum, saudara. Suruh ke sana ya nggak bisa. Nah ini, jangan takut, hadapi mereka, ya. Dan dengan Allahku aku berani melempati tembok. Dengan kata lain, Tuhan suruh milih. Melalui mukjizat karyaku, aku siap bisa menghancurkan tembok itu. Ya, kalau engkau percaya. Tapi yang kedua, aku akan gendong engkau melompati tembok. Saudara milih yang mana? Ayo, milih temboknya runtuh, jalan, atau saya nggak sanggup Tuhan, saya tapi harus melompati itu. Bagaimana caranya? Aku percaya engkau sanggup. Caranya ya berserah ke Dia, minta digendong, karena Dia pasti bisa melompati karena Allah Maha Kuasa. Amin. Nah, saya milih yang kedua waktu itu, ya.
Saya mikirnya pertama milihnya yang kayak Yeriko, diputer-puter berapa kali supaya ambruk. Nah, Tuhan ngomong, pilihlah yang kedua. Aku sukacita, aku gendong engkau melompati tembok. Ya, nanti seberang sana, kamu ke belakang baru senang sekali. Wah, punya pengalaman digendong Tuhan melompati tembok, saudara. Ternyata tembok di belakang gak ada artinya karena aku sudah bersama Tuhan. Nikmatnya dahsyat sekali. Nah, itu yang harus terus dipikirkan, saudara. Terus kita tekuni maksudnya, minta ke Tuhan. Jadi masalah tetap ada, saudara. Bukan ada selama di dunia ini kita tetap ada masalah, saudara. Ya, banyak hal masalah-masalah. Tapi mintalah untuk bisa digendong. Kita harus berserah, betul enggak? Bagaimana mungkin kalau mau digendong tapi nggak berserah? Kan tidak mungkin, harus berserah. Nah, sejak itu, dan ada beberapa ayat-ayatnya, sebetulnya sering saya saksikan ya, yang menjadikan saya mempunyai sudut pandang beda sekali dengan yang lainnya. Karena selalu ingatnya ke arah Tuhan, kebaikannya, berserah kepada Dia. Memang masalah ada, tapi berserah terus dan terus. Ya, jadi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Ya, dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam, ya. Jadi harus masuk, ya. Karena dalam, bukan kepada, saudara. Umumnya kita supaya bertumbuh, saya percaya kepada kasih karunia Tuhan. Oh ya, jelas harus percaya. Tapi selanjutnya harus ke dalam, saudara. Masuk ke dalam kasih karunia itu. Ya, contohnya saudara mau ke Jakarta, ya. Di terminal situ ada bis apa itu yang sering ke Jakarta, Sapuraning Rahayu, Gapuraning Rahayu ya, yang terkenal di Wangon itu. Ada 5 atau 4 kalau sore itu, malam petang itu. Saudara percaya? Ya, sebelum lahir Gapuraning bis itu, Gapuraning Rahayu, sebelum saudara lahir sudah sering dengar saudara, ya, mereka sudah ke Jakarta. Hari ini pun ke Jakarta. Ke Lebak Bulus misalkan. Percaya? Percaya ya. Tapi kalau selama saudara tidak melangkah masuk ke dalam bis itu dan berserah, ya terserahlah. Yang penting saya tidur di sini sampai Jakarta. Segala sesuatunya diserahkan kepada bis itu, kepada supirnya. Betul enggak? Naik bis kan begitu. Ya, mau nyemplung jurang, mau masuk sawah dan sebagainya, sudah berserah. Baru sampai Jakarta, betul? Percaya, memang percaya dari kecil, ya, karena memang benar itu ke Jakarta. Tapi tanpa melangkah masuk ke dalam, ya, yang contohnya bis itu, nggak mungkin. Ya, percaya itu menjadi realitas dalam hidup kita. Sampai nggak ke Jakarta, percaya tapi nggak melangkah, ya nggak sampai 7 hari 7 malam. Percaya, saya percaya bis itu ke Lebak Bulus Jakarta, amin, percaya. Saya udah punya uang ini, bayar misalkan 200.000 atau 100.000 ada, ya, koper segala sudah siap. Tapi kalau cuma percaya aja yang nggak ada langkah, ya imannya nggak ada hasilnya, nggak berbuah. Iman tanpa hasil, tanpa tanpa langkah, tanpa perbuatan adalah iman yang tidak menyelamatkan, saudara. Iman yang mati. Iman yang kosong. Itu ada di Yakobus 2 ya, sampai 3 kali. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Dan iman tanpa perbuatan adalah iman yang tidak menyelamatkan. Ya, yang menyelamatkan apa? Yang masuk itu, saudara. Ya, naik bus itu, ya, masuk ke bus. Ya, jadi dalam kasih karunia. Nah, kasih karunia apa? Kasih karunia itu Allah sebagai putranya Yesus Kristus turun ke dunia dengan dasar kasih yang tanpa pamrih, agape itu,
karena sesuai janjinya waktu jatuh dalam dosa, ya, di dalam Kejadian 3 ayat 15, ya, nubuat Tuhan bahwa suatu saat nanti turunan perempuan ini, Hawa, akan meremukkan kepala iblis, dan iblis akan meremukkan tumit daripada anaknya ini, dan itu dinyatakan, digenapi di kayu salib, ya. Jadi itu harus benar-benar amin, aku percaya. Jadi namanya karya salib ini ribuan tahun yang lalu sudah dinubuatkan, nubuat Allah pertama. Bukan berbahagialah manusia, bukan, tetapi adalah bahwa anak perempuan ini, Hawa, akan meremukkan kepala iblis, dan dinyatakan itu yang namanya kasih karunia, saudara. Ya. Ingat, saudara, kembali lagi, kasih karunia adalah karya Kristus yang telah mati dan bangkit hari ketiga, sehingga kita mampu menjalani kehidupan, ya, sesuai karakternya dan sesuai dengan kehendaknya, dan juga pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan semakin dikenal, ya. Melalui kasih karunia itu kita semakin mengenal Tuhan, semakin intim, semakin menghargai pribadinya, semakin menghargai, semakin menikmati kasihnya, saudara, yang tidak ada ujungnya. Luar biasa sekali. Ini yang harus terus pengenalan, maksudnya begitu. Di samping baca firman. Baca ini bukan karena tanggung jawab, bukan karena keharusan, bukan karena kewajiban, bukan karena apa, tapi karena sudah kontak dengan Tuhan, ingin membaca surat cintanya, surat kasihnya, kehendaknya, ya, semakin tahu kebaikannya dan seterusnya. Nah, ini baca firman ini bukan karena diharuskan, tetapi adalah hasil karena kita sudah masuk ke dalam hidup kasih karunia itu, sudah masuk dalam kasih karunia dan semakin ingin mengenal Tuhan. Yang tadi 2 Petrus 3 ayat 18. Maka orang itu senangnya ini baca firman, senangnya nyembah Tuhan, berdoa. Itu. Ya, saudara, ya. Itulah yang harus terus diperhatikan. Kembali lagi, ya, saudara, saya bersyukur sekali, ya. Bersyukur, ya. Karena lebih daripada 10 orang, ya, kemarin Tuhan ingatkan. Supaya jangan patah semangat saya, saudara. Ya, Tuhan ingatkan, coba itu yang sudah mulai nanggapi, dihitung. Saya hitung-hitung 15 orang, 15-16 orang lah. Satu ini baru mulai, saudara. Nah, saya bersyukur, ya. Saya mohon saudaraku semua di sini, ya, bisa benar-benar, ya, hidup dalam kasih karunia dan hidup dalam pengenalan lebih dalam akan pribadi Kristus. Bukan sekedar percaya di mulut, saudara. Ingat, ya, percontohan bus ke Jakarta itu harus ada langkah. Memang saudara harus diakui, ya, yang belum nyampe bingung langkahnya gimana, gak apa-apa, berdoa saja dengan rendah hati. Aku bingung, Tuhan, aku bingung, ini gimana, Yoram firmannya begitu, saya nggak bisa ngerti, menurut saya ya saya sudah benar, ya, tapi kenapa belum sampai-sampai, ya, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit iri hati, ya, sedikit-sedikit pikirannya porno, ya, sedikit-sedikit egois dan sebagainya, materi sentris. Saya ngerti, ya, ini manusia lama ini. Kalau saya manusia baru, ya harusnya nggak seperti itu, tapi ini saya nggak bisa, ya. Hatinya ini buka, saudara, ya, bukakan hati. Seperti pujian tadi itu yang terakhir itu, pasti, ya, satu, janji Tuhan pasti digenapi. Ada amin? Ayatnya ada itu di 2 Korintus 1 ayat 8. Itu juga ngomong ke saya dulu dalam perjalanan. Janjiku ya dan amin pasti terjadi. Di perjanjian lama juga banyak. Ada Daud, ada Salomo,
dan lain-lain. Percayalah. Dan aku turun dari dunia, mati di kayu salib, tujuannya supaya kamu punya hubungan kembali yang benar dengan aku, yang dulu dialami di Taman Eden. Ya. Inginnya kembali keinginan Tuhan mengembalikan hubungan kita kepada zamannya di Taman Eden itu. Ya. Maka disitulah kebahagiaan sejati akan terwujudkan. Itulah hidup dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan. Ya, kita tutup Alkitab kita. Selama saya berdiri di sini maupun di tempat lain, saya akan terus menyampaikan ini. Ya, walaupun aku ngerti ini nggak populer, banyak yang nggak suka, nggak apa-apa. Karena sesuai yang Tuhan kehendaki. Ya. Demikian ya firman Tuhan. Mari kita tutup kebaktian pada pagi hari ini. Ya. Kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Kami bersyukur, berterima kasih untuk pagi hari ini, di mana Engkau telah menyampaikan isi hatimu dan juga telah menepati janjimu kepada hamba-Mu ini, yaitu bahwa Engkau akan menjadikan anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu benar-benar akhirnya mengenal Engkau secara pribadi dan hidup dalam kasih karunia ya Tuhan. Hamba bersyukur, berterima kasih Engkau telah nyatakan itu semua, bahwa melalui apa yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini, mereka sudah mulai pada bertumbuh ya Tuhan. Sungguh suatu hal yang luar biasa. Kami bersuka cita dan bersyukur untuk itu. Dan kami mohon bagi mereka yang belum benar-benar, mungkin belum lahir baru atau sudah lahir baru tetapi belum menjalani hidup baru, belum menjalani kehidupan kasih karunia dan pengenalan akan Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan, kami mohon, hamba-Mu mohon agar benar-benar Engkau menyingkapkan, membuka rahasia tentang itu semua kepada mereka satu persatu ya Tuhan. Segala bentuk kekerasan hati atau sesuatu yang melawan Engkau dalam Kristus Yesus kami usir, dan hanya Engkau saja yang bertahta di dalam hatinya. Terima kasih. Sebentar kami akan menutup persekutuan kebaktian pagi hari ini. Kami akan pulang ke rumah masing-masing dengan membawa berkat yang dari Engkau. Saudaraku, mari kita bangkit dan siapkan hati kita untuk terima berkat dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang telah menerima berkat kasih Allah, kasih yang kekal itu, dan yang telah menerima kasih karunia dari Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, pulanglah dengan terus-menerus setiap saat menyadarinya dan menikmati kasih yang tanpa pamrih itu terus-menerus, dan bersyukurlah atas hal tersebut di dalam nama Yesus Kristus yang telah menerima dan siap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Katakan amin.